Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah salat fardhu maghrib musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 17 Jumadil Awal, bulan yang kedua, bulan yang kelima, 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 November 2025 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui tarjamahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal keistimewaan istiqomah. Mengenal keistimewaan istiqomah. Allah Subhanahu wa taala banyak surah, banyak ayat memberitahu kepada kita, baik dalam bentuk perintah maupun perintah dalam bentuk pernyataan. Tidak kurang dari 14 surah dan ayatnya banyak ya. Ada di antara di surah Al-Fatihah ayat 6 ya, di situ ada doa ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian di surah At-Taubah di ayat 7, di situ juga ada kalimat istiqomah. Di surah 10, surah Yunus ayat 25 dan 89. Di surah Hud ada di ayat 112. Kemudian di surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayatnya 54, surah Al-Mu'minun ayat 73,
surah An-Nur surah 24 ayat 46. Kemudian di dalam surah Fussilat surah 41 ayat 6 dan juga ayat 30. Dan masih banyak lagi, nanti Bapak Ibu bisa dibuka. Nah, dari sekian banyak surah yang berbicara tentang istiqomah ini, diantaranya di surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 13 Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, tetap berpegang teguh terhadap ucapannya, terhadap keyakinannya, terhadap keislamannya, terhadap keimanannya, istiqomah, ya. Kemudian fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka orang yang istiqomah itu dikasih hiburan, didatangkan malaikat untuk membisikkan kata-kata yang membuat hati orang istiqomah itu tenang, gitu ya. Apa kata-katanya? Fala khaufun 'alaihim, maka orang yang istiqomah itu tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa duka cita, tidak ada kesedihan di dalam hati. Misalnya ada orang yang meninggal dunia, orang yang sakaratul maut, ya, maka orang itu didatangi malaikat, dihibur oleh malaikat, ya. Hiburannya adalah fala takhafu wala tahzan, janganlah kamu takut dan jangan kamu berduka cita. Takut menghadapi perkara yang akan datang, ya, perkara yang akan datang, kita menghadap suatu kehidupan tanpa batas, ya, mulai dari alam barzah, nanti kiamat, di padang mahsyar, yaumul hisab, hari berbangkit, kemudian meniti sirat sampai surga dan neraka. Ini semua perjalanan di akhirat itu diawali dari kita meninggal dunia. Dan orang yang istiqomah memegang teguh terhadap keimanannya, maka dihibur oleh malaikat, wala tahinu wala tahzanu, wala takhafu wala tahzanu, dan tidak ada duka cita di dalam hati terhadap yang ditinggalkan. Orang yang meninggal dunia itu meninggalkan segala bentuk yang dimiliki, harta bendanya, pangkatnya, kedudukannya, anaknya, istrinya, semuanya ditinggalkan. Tapi bagi orang yang istiqomah, maka dihibur, nggak usah berduka cita, ya. Pokoknya Allah akan menjaga ahli warismu dengan baik. Kenapa? Kalau kamu istiqomah, maka keluargamu akan melihatmu sebagai orang yang istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kemana-mana itu didampingi oleh para malaikat. Dan para malaikat itu senantiasa membisikkan kita ke dalam hal-hal yang baik. Misalnya kita melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat. Banyak ayat yang memerintahkan kepada kita agar kita menegakkan sholat, ya. Ketika kita melaksanakan sholat, yang sholat fardu sehari selama malam 5 waktu, yang hanya 17 rakaat itu, dan apabila kita kerjakan dengan berjamaah, ya, dilaksanakan dengan istiqomah, maka kita akan mendapatkan keistimewaan. Jadi orang yang istiqomah itu adalah orang yang melaksanakan amal soleh yang didasari dengan iman yang mantap, ya, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi dikerjakan terus menerus. Misalnya sholat berjamaah terus sampai ajal menjemput kita. Misalnya amal solehnya infak, setiap subuh berinfak,
ya, walaupun tidak banyak, tapi setiap subuh infak, setiap subuh infak. Mungkin cuma 5.000, 10.000, paling besar 100.000. Tapi kalau itu kita kerjakan setiap subuh, ya, maka kita mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Kata ulama, orang yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Al istiqomatu khairun min alfi karomatin. Jadi orang yang melakukan amal dan istiqomah itu itu lebih baik daripada 1000 karomah. Padahal kita punya satu karomah saja, satu kemuliaan saja viral di muka bumi, ya, maka itu Masya Allah luar biasa. Apalagi 1000 karomah. Dan itu tidak lebih baik kalau dibandingkan dengan istiqomah. Dan melaksanakan istiqomah itu wajib karena ada perintah, ya. Di mana perintahnya? Di surah Hud, surah 11 ayat 112. Allah SWT berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala." Ya betul ya. Coba ada dibuka ya, aplikasi di surah Hud, surah 11 ayat 112. Sebabnya mirip-mirip, ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala, apa itu lanjutannya? Wala tadhu wala, ayat itu ya. Terus lanjutannya yang gini, innahu bima ta'maluna basir, ya. Pak Sik, tolong dibuka, nanti bujur lah itu bunyinya itu. Bujur ya. Iya, insya Allah. Kalau nggak bujur, pemirsa nanti membujurin. Fastaqim di sini fi'il amar, dalam bentuk perintah. Fastaqim, maka istiqomahlah, maka berkonsistenlah, berpegang teguhlah, tetap pada pendirian. Gitu. Dalam apa? Dalam melaksanakan perintah. Dalam kita berada di kebenaran, ya. Dalam kita berdakwah, dalam kita beribadah, kita disuruh oleh Allah untuk istiqomah. Memang ayat ini yang pertama Allah menyuruh pada Nabi, karena Nabi yang melaksanakan tugas yang berat ini. Makanya Nabi mengatakan, Nabi itu setelah menerima wahyu surah Hud ini, beliau mengatakan saking beratnya beban beliau sampai beliau itu beruban. Jadi beliau beruban itu karena bebannya berat. Tapi ini mohon maaf ya, bagi bapak-bapak yang rambutnya putih, bukan berarti bebannya berat ya, tapi karena memang sudah saatnya putih gitu. Tapi rambutnya Rasulullah itu yang putih hanya beberapa helai, dan itu disebabkan karena beliau menerima wahyu surah Hud ini. Karena di situ ada perintah istiqomah, dan istiqomah itu berat. Kata Nabi berat. Nah, nanti akan kita jelaskan di mana letak beratnya. Karena orang yang istiqomah itu, ketika kita dihadapkan suatu ujian, ya, yang menyakitkan, kita harus sabar. Dan kesabaran itu tanpa batas. Kesabaran itu tanpa tepi. Dan ketika kita diuji dengan kenyamanan, kebahagiaan, maka kita harus bersyukur tanpa syarat. Ketika kita itu disakiti orang, dizalimi orang, maka kita dianjurkan untuk memaafkannya, sekalipun dia tidak minta maaf. Kemudian yang keempat, orang yang ketika kita menzalimi orang, maka kita segera minta maaf dan memperbanyak istighfar. Nah, 4 ini mesti kita lakukan, dan itu semuanya berat. Hanya Rasulullah SAW yang bisa melaksanakannya. Tapi karena ini Al-Quran juga petunjuk, ya, untuk kita, maka kita juga harus melaksanakan perintah istiqomah ini.
fastaqim kama umirta. Jadi istiqomahlah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadamu Muhammad. Perintahnya disingkat dua saja. Perintah untuk dilaksanakan dan yang kedua perintah untuk ditinggalkan. Perintah untuk dilaksanakan itu ya sholat, zakat, puasa, haji, berinfak, berbuat baik. Itu perintah yang harus dilaksanakan. Yang kedua perintah untuk ditinggalkan disebut dengan larangan. Semua yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang dilarang oleh Nabi itu harus ditinggalkan. Dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan disebut dengan takwa. Maka ketakwaan itu kita lakukan dengan istiqomah. Jadi terus menerus, tiada henti. Sekali membuka majelis taklim di masjid ini, maka selamanya berjalan, walaupun jamaahnya banyak, ya kan? Banyak itu lebih dari 3. Kenapa? Karena yang dinilai bukan banyaknya jamaah, tapi pelaksanaan program taklim. Kenapa kok luar biasa? Karena program taklim itu adalah pelaksanaan perintah Allah. Allah menyuruh kita untuk belajar, Rasulullah juga menyuruh kita untuk belajar, dan tempat belajar itu disebut dengan majelis taklim. Majelis di mana kita mempelajari ilmu agama yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, semampu kita kerjakan, tapi kita kerjakan dengan istiqomah. Ya. Ada ayat yang memerintahkan wattaqullah bimastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Jadi kalau melaksanakan perintah itu semampu kita, ya, semampu kita. Mungkin kita belum bisa sholat tahajud 11 rakaat. Mungkin kita mampunya baru 2 rakaat, witirnya 1, tidak apa-apa. Tapi dilakukan terus-menerus setiap malam. Mungkin kita belum bisa sholat duha 12 rakaat, ya kita laksanakan 2 rakaat dulu. Mungkin kita belum bisa sholat fardu 5 waktu, ya sholat dulu ya 1 waktu bagi anak-anak ya yang masih balita, yang umur 7 tahun mungkin latihan sholat subuh, nanti kalau sudah dulu sampai isya. Bagi bapak ibu yang pernah jadi anak, tidak apa-apa, semampu dalam melaksanakan perintah Allah ini. Tapi bukan berarti ulun menyuruh pian sholat fardunya cuma 1 waktu, bukan. Artinya melaksanakan perintah semampunya. Allah menyuruh kita berzakat, tapi kalau kita belum mampu, ya enggak apa-apa. Karena zakat itu harus diikat dengan haul dan nisab. 1 tahun waktunya, nisabnya 85 gram emas. Ya, kalau dirupiahkan, misalnya nggak punya emas, tapi kita punya penghasilan selama 1 tahun, nilainya seharga 85 gram emas. Sekarang emas 2.400.000, 2.400.000 1 gram. Ya, kalau 85 ya tinggal dikalikan 2. Dulu waktu emas 500.000 ya murah. Waktu 100.000 apa yang murah ya kan? Dulu 40 juta aja sudah keluar. Sekarang kalau kita punya uang 100 juta belum sampai nisabnya, ya kan? Ya gitu. Kenapa? Karena harganya mahal, ya gitu ya. Nah ini. Nah kemudian kalau kita belum sampai, ya enggak dibebani. Cuma kita dianjurkan untuk latihan, yaitu sedekah, infak semampu kita. Nah, apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah, Allah menyuruh agar dikerjakan dengan terus-menerus. Wa man taba ma'aka, dan terhadap orang-orang yang bertaubat bersamamu. Karena para sahabat itu dulu tidak semuanya seperti Abu Bakar.
Tidak semuanya seperti Umar dan tidak semua seperti Ali. Sahabat-sahabat Nabi itu punya latar belakang yang berbeda. Misalnya Umar sebelum masuk Islam, sebelum dapat hidayah, beliau memusuhi Islam, bahkan mau membunuh Rasulullah, ya kan? Tapi alhamdulillah dapat hidayah. Nah, kemudian setelah masuk Islam, maka Islam menjadi berjaya, kan? Abu Bakar ketika masuk Islam, kemudian banyak orang yang masuk Islam lewat Abu Bakar. Berapa banyak pahala Abu Bakar? Ya, panen pahala dari orang-orang yang masuk Islam lewat Abu Bakar, ya kan? Dan masih banyak sahabat-sahabat dulu itu musyrik, kafir, tapi ketika dapat hidayah, masya Allah, ya, luar biasa para sahabat itu. Kalau kita baca sirah sahabat itu, dari 104 sahabat yang pernah kami ikuti, itu tidak ada yang latar belakangnya mulus. Artinya sejak lahir muslim, enggak. Ya kalau kita ini kan bukan sahabat, umatnya Nabi kan sejak lahir muslim, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi pada saat itu, ketika Nabi itu diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan Islam kepada mereka, itu orangnya berbeda-beda. Kurang lebih 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, itu yang ikut cuma 150-an, 150 berapa gitu. Dan itu terasa tidak nyaman melaksanakan perintah Allah di Mekah itu karena gangguannya banyak. Dan ketika itu diperintahkan oleh Nabi mengingat, melihat sahabat-sahabat itu diintimidasi, diganggu, disakiti, bahkan dibunuh gitu. Makanya Rasulullah menyuruh sebagian dari sahabat untuk hijrah ke Habasyah, ya, dipimpin oleh Ja'far, kakaknya, saudaranya Ali, anaknya Abu Thalib, ke Habasyah. Ada 80-an orang, ya. Kenapa Kak Rasulullah menyuruh? Karena di Habasyah itu akan aman dan akan bisa melaksanakan ibadah di sana tanpa ada gangguan. Karena raja mereka paham terhadap agamanya, yaitu Raja Najasyi, ya begitu. Dan juga banyak juga sahabat-sahabat yang tadinya itu memusuhi kemudian dapat hidayah. Tapi setelahnya itu mereka mengembangkan, ikut berdakwah dan ikut juga berjuang di jalan Allah. Dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah agar istiqomah membersamai para sahabat itu dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas terhadap melaksanakan perintah. Jangan juga keterlaluan. Mentang-mentang ibadah kuat, puasa itu, lalu setiap hari puasa, malamnya setiap malam tahajud, itu membahayakan, dilarang. Coba nanti Pak Haji, dari Isya sholat malam sampai fajar, besoknya puasa setiap hari, terus diselingi dengan baca Quran setiap hari hatam sekali, dan itu dilakukan terus menerus, itu ketahuan Nabi malah dilarang. Nah, Pak Haji kalau begitu ketahuan Nabi datang, Pak Haji jangan ibadahnya seperti itu, melampaui batas. Kenapa? Dulu ada sahabat yang seperti itu, namanya Abdullah, anaknya Amr bin As, ya kan? Nah, beliau itu punya kebiasaan hobi ibadah. Siangnya puasa sepanjang hari, malamnya beribadah sepanjang malam, dan membaca Al-Quran hatam setiap hari. Sampai berita ini kepada Nabi, ayo dipanggil, Abdullah, kamu hatamkan aja Quran itu sebulan sekali. Mendengar begitu, ya Rasulullah, saya itu masih muda, kalau cuma sehari 1 juz sebulan ya kurang, ya udah 20 hari masih kurang, 10 hari masih kurang, ya udah kalau begitu 3 hari sekali, jangan membantah gitu. Terus pada waktu itu belum ada perintah puasa yang macam-macam gitu ya. Ya Rasul, kalau saya itu puasa
setahun sekali itu kurang ya Rasul. Ada nggak puasa lain selain yang tahunan ini? Ya udah, kamu puasa sunnah aja sebulan sekali. Masih kurang Nabi. Udah 3 kali ya, yang lebih mungkin ya. Nah, masih kurang Nabi. Ya udah seminggu 2 kali, Senin Kemis. Masih kurang, Nabi saya ini masih muda. Ya udah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, terus salat malamnya gimana? Ya jangan sepanjang malam. Karena di dalam tubuh kita ini ada hak yang harus dipenuhi. Mata punya hak, telinga punya hak, perut punya hak. Lapar ya makan, ngantuk ya guring, ya kan? Nah itu punya hak. Jadi walaupun ibadah semampunya aja. Begitu tua gitu ya, Abdullah tua kan panjang umur nih Abdullah. Begitu tua, ingat dia, wah, kalau sekiranya saya dulu itu menerima masukannya Rasulullah, ini saya tidak keberatan, menyesal dalam kebaikan. Nah itu. Jadi supaya kita istiqomah, tipnya lakukan kebaikan itu nggak usah banyak, nggak usah besar, kecil tapi terus menerus. Misalnya infak ya, infak itu misalnya 1 juta, tapi sekali infak setahun nggak infak, misalnya gitu. Coba untuk melatih supaya istiqomah gimana? Supaya setiap hari tukarkan uang 1 juta itu yang puluhan ribu kan nanti jadi 100 lembar. Nah 100 lembar ini maka 1 hari 10.000, besok masih hidup 10.000, besok pagi masih hidup 10.000, berarti 100 hari. 100 hari itu kan 3 bulan lebih. Itu lebih baik daripada 1 juta tapi terus nggak infak lagi. Apa nggak berpahala? Ya berpahala tetap, tapi untuk mencapai istiqomahnya nggak dapat. Makanya lo mengikuti kajian itu, ustadznya dari Pontianak ya 15 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah di Masjid Al-Haq Benwaannya sebelum direnovasi, dan di Al-Jihad sebelum direnovasi. Dia mengatakan gini doanya, Allahumma ja'alna bittaqwa wal istiqomah wa husnul khotimah. Allahumma bittaqwa wal istiqomah wa husnul khotimah, 3 kali. Kapan itu? Ya kapan saja. Kita minta kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Dan kita minta kepada Allah agar kita tergolong orang-orang yang ketika beramal itu istiqomah. Dan kita mohon kepada Allah ketika kita di penghujung ya, ajal tiba, sakaratul maut, kita mohon kepada Allah agar dijadikan orang yang baik akhirnya, husnul khotimah. Nah ini, jadi tidak salah kalau kita memohon kepada Allah agar senantiasa dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa, yang istiqomah, yang husnul khotimah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berdoa untuk orang lain supaya istiqomah, husnul khotimah itu pada saat masih hidup. Kalau sudah mati itu ya enggak, sudah mati, ya kan? Jadi mudah-mudahan nanti Pak Haji husnul khotimah, itu masih hidup didoakan gitu. Mudah-mudahan Pak Nasir husnul khotimah. Mudah-mudahan seluruh jamaah Miftahul Jannah husnul khotimah, masih hidup didoakan. Nah gitu. Nah selanjutnya terhadap melaksanakan perintah juga disuruh istiqomah, apalagi meninggalkan larangan. Sekali kita tidak berjudi, maka selamanya tidak berjudi, karena berjudi dilarang. Sekali tidak berzina, selamanya tidak berzina, karena berzina dilarang. Sekali tidak miras, tidak mabuk, selamanya tidak mabuk, karena mabuk itu dilarang ya. Sekali tidak mencuri, sekali tidak maling, sekali tidak korupsi, selamanya tidak melakukannya, karena itu dilarang. Kenapa dilarang?
merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Nah, meninggalkan larangan itu istiqomah, bukannya malah nggak istiqomah. Jadi kebaikan dan keburukan ketika diperintahkan dan ketika dilarang kita laksanakan dengan istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tadi itu perintah untuk istiqomah. Ini pernyataan, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, orang yang mengatakan dua kalimat syahadat, menunjukkan bahwa dia itu muslim, kemudian dia meyakini dengan syahadat itu maka dia itu mukmin, dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, kemudian istiqomah terus menerus dipegang sejak itu sampai nanti, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah turunkan beberapa malaikat. Ngapain malaikat itu diturunkan? Untuk memberikan bisikan-bisikan yang baik, untuk menemani orang yang istiqomah tadi. Apa bisikannya? Allah takhafu wa la tahzanu. Wahai Allah, kamu nggak usah takut ya menghadapi apapun. Kamu sudah dijamin. Gitu. Ketika sakaratul maut, tenang-tenang ya. Kamu sudah dikasih kesempatan untuk masuk surga yang dijanjikan Allah. Gitu ya. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberi kabar gembira terhadap surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Mana janji itu? Banyak di Quran. Innal ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia diberi surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wah, itu kabar gembira. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Maka sekali kita mengucapkan kalimat tauhid, sekali kita mengucapkan Tuhan kami Allah, kemudian kita istiqomah terus menerus kita pegang, maka kita dikasih kabar gembira dengan surga. Dan setiap kali ada ayat tentang innal ladzina kafaru min ahli innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang Mekah ketika Rasulullah diutus sampai sekarang, bagi yang kafir dan musyrik juga, karena ayat ini sampai hari kiamat tetap berlaku kepada siapapun, ya, maka mereka itu diletakkan Allah di jahanam, di neraka jahanam, dan mereka kekal, dan mereka mendapatkan gelar syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Lalu ditemani innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia mendapatkan gelar khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Apakah mendapatkan surga? Iya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8, jazaohum inda rabbihim jannati adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh tadi, yang mendapatkan gelar sebaik-baik makhluk tadi adalah surga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berapa lama? Khalidina fiha abadan abada. Mereka berada di dalam selama-lamanya. Ya. Kenapa? Karena mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian ini disiapkan bagi orang-orang yang takut terhadap Allah SWT. Takut kalau tidak bisa melaksanakan perintah dengan baik, takut kalau kita tidak bisa meninggalkan larangan secara baik. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa istiqomah supaya kita mendapatkan keistimewaannya.
Di ayat berikutnya ayat 31, potongan ayatnya di sana ada kalimat nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat kepada orang-orang yang istiqomah tadi datang, jangan khawatir, jangan terkejut ya. Kami adalah penolong-penolongmu. Kapan? Di dalam kehidupan di dunia. Sampai kapan? Wa fil akhirah, dan sampai kehidupan di akhirat. Jadi orang yang istiqomah itu punya keistimewaan diberi oleh Allah. Ya, waktu di dunia saja sudah didampingi oleh para malaikat. Jadi pendamping kita para malaikat itu tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, dari dunia sampai akhirat. Dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu bisa merasakan ya, gini, di dalam diri kita ini ada satu tempat namanya hati. Dan satu tempat ini ditempati oleh dua makhluk, satu malaikat, satu setan. Dan keduanya ini membisikkan kepada kita yang punya hati itu dengan bisikan yang berbeda. Malaikat membisikkan dengan kebaikan, setan membisikkan dengan keburukan. Mana nanti yang paling dominan, yang paling kuat bisikan mana, maka itulah yang akan terlaksana. Nah, tempatnya cuma satu, kayak satu rumah, penghuninya dua makhluk yang baik dan yang buruk, saling mempengaruhi, yaitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah tahu seperti itu, kita disuruh untuk melaksanakan perintah Allah, syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan nikmat Allah itu dengan ketaatan, dengan baik. Nah, kalau kita sudah mensyukuri nikmat Allah itu, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Yang sering kita dengarkan gitu ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat kesehatan, kita gunakan untuk sholat berjamaah, nikmat badan yang sehat kita gunakan untuk ibadah, kemudian istiqomah, Allah akan tambahkan. Apa tambahannya tadi? Ya, Allah akan menambahkan dengan ketenangan, kebahagiaan. Nah, yang 4 perkara yang diriwayat dari Nabi itu, dia akan bersyukur tanpa syarat, dia akan sabar tanpa tepi, dia akan mudah memaafkan orang dan mereka mudah minta maaf kepada orang kalau bersalah. Itu karena dia itu istiqomah. Dia selalu ingat. Kenapa? Ingat atas perintah Allah. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk hati itu, maka kita jaga hati kita agar senantiasa bersih. Kalau hatinya bersih, insya Allah kita akan berpikir dengan pikiran yang bersih, akan berkata perkataan yang bersih, dan akan berperilaku dengan perilaku yang bersih. Nah, oleh karena itu perintah Allah itu kita laksanakan. Nah, jadi orang-orang yang istiqomah itu maka akan didampingi oleh para malaikat. Mau males gitu, pagi-pagi hujan, ya, pada nggak usah aja sholat nggak usah sholat di musola, sholat di rumah saja. Itu kan bisikan setan, ya kan? Tapi malaikatnya jangan. Sholat subuh itu manfaatnya luar biasa. Ketinggalan nanti, ya kan? Nah, karena sholatnya di masjid dengan di rumah kan beda, walaupun sama-sama jamaah, ya kan? Nah, sama-sama jamaah kan 27 derajat. Tapi kalau tempatnya di rumah nggak dapat tambahan derajat. Kalau di masjid, di musola, kata Ustadz Reza Rahman dalam ceramahnya itu, orang yang sholat jamaah di masjid dapat tambahan 20 derajat. Bahkan ada tambahan lagi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita hendaknya senantiasa mohon kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang istiqomah, agar kita mendapatkan jaminan keistimewaan yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada kita, yaitu surga. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridai kita semua. Ulang mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.